Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Teknologi Informasi 2020 Modul 2. Pada modul ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat laporan komprehensif dengan Microsoft Word 2016. Untuk dapat membuat laporan komprehensif, kalian perlu menguasai beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, seperti membuat daftar isi secara otomatis, membuat caption, membuat nomor halaman, memasukkan gambar, dan lain-lain. Selain itu, kalian juga perlu mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di sini sudah disediakan dua buah file, yaitu panduan untuk laporannya dan contoh laporannya. Di sini terlihat sistematika penulisan dan aturan penulisannya. Sekarang kita mulai untuk mengatur margin terlebih dahulu. Untuk dapat mengatur margin, di sini marginnya 4333 ya. Untuk mengatur margin, kalian bisa pergi ke menu bar reference, layout, kemudian margin, dan custom margin. Di sini kalian bisa setting tadi sesuai aturan, yaitu topnya 3 cm, bottomnya 3 cm, untuk leftnya 4 cm, dan rightnya 3 cm. Ininya portrait, multiple page normal, dan ini mode. Kalian bisa klik OK jika sudah selesai. Ini terlihat ya, marginnya sudah, batas kirinya sudah menjadi 4, batas kirinya menjadi 3. Ini juga batas kanannya 3, dan batas bawahnya juga 3 cm ya. Nanti. Oke, setelah itu langkah kedua adalah kita sesuaikan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Standarnya kan kita menggunakan A4 ya. Di sini bisa diklik A4. Oke, yang ketiga, kita atur font untuk keseluruhan dokumen. Kita lihat di panduan. Font yang digunakan untuk keseluruhan laporan yaitu Times New Roman, size 12, Justify, dan spacing 1,5, space before dan afternya 0. Oke. Untuk itu kan biasanya kalian di satu-satu kayak gini ya, Times New Roman gitu. Tapi di sini lebih baik kita diedit di stylenya dengan cara di sini ada styles ya, toolbar styles. Kita klik ini, klik kanan, modify, dan di sini ganti menjadi Times New Roman 12. Ininya colornya black, ininya justify, ininya spasinya 1,5, ini 1,5 ya, dan ini spasi after dan before. Ininya, nah ini before-nya 0, before dan after-nya jadi 0. Setelah sudah, kita bisa klik OK. Nah, langsung berubah laporannya ya. Kemudian langkah keempat adalah membuat cover. Membuat cover bisa dilakukan dengan cara kita membuat page baru ya, berarti dengan cara layout, brief, page, huruf Arab Unisba dan logo Unisba. Ini huruf Arab Unisba. Di panduan ada ininya, ada ukurannya. Untuk cover, ininya tinggi 2 cm dan lebar 14,0. Ininya hilangkan checklistnya supaya bisa diatur ya. Sininya 14,07 dan 2 cm. Jika tadi tidak dihilangkan checklistnya, ketika kita merubah lebarnya nanti si tingginya juga bakal berubah. Oke.
sudah oke, kita ketikkan judul dari laporannya di sini. Kemudian selanjutnya adalah untuk apa ini laporannya. Di sini laporannya adalah Kita bisa lihat bahwa kata per kata di sini masih belum kapital ya, kayak untuk memenuhi M-nya belum besar, S-nya belum besar. Nah, di sini daripada kita mengubah satu persatu, lebih baik kita menggunakan fitur change case yang ada di Microsoft Word, yaitu dengan cara kita blok ini kata yang kita ingin diubah, kemudian kita pergi ke menu font ini, change case, kemudian capitalize each word. Terlihat bahwa kata-kata tadi sudah dikapital per hurufnya. Kemudian selanjutnya adalah kemudian kita enter 2 kali dan kita masukkan logo Unisba. Nah, logo Unisba ini kita buat ukuran 4x4. Nah, 4x4 ya. Kemudian di sini adalah enter 2 kali dan ketikkan laboratoriumnya, Fakultas Teknik Program Studi Industri dan di sini tahunnya. Jangan lupa fontnya tetap 14 dan dicetak ulang. Ini sesuaikan ya sampai batas. Udah ya. Untuk cover sudah selesai. Kita lanjut ke isi dari laporannya. Kan di setelah cover itu ada daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Untuk itu diperlukan heading dari setiap judul dan subbabnya. Sekarang kita belajar tentang heading. Nah, di bab 1 ini ada bab 1 pendahuluan sebagai judul ya. Di sini kita bab 1 ini sebagai heading 1. Ini heading 1, tapi kan ini formatnya masih berantakan. Yang umum digunakan itu adalah dengan font Times New Roman 14 dan ininya berada di center tengah seperti ini, kemudian di bold. Nah, tapi kita tidak akan membuat dengan cara seperti itu. Kita akan membuat dengan cara otomatis, yaitu dengan cara style change. Kita diklik kanan dulu, modify, kemudian ini untuk fontnya Times New Roman size 14, dan jangan lupa cetak tebal, dan ini menggunakan warna hitam, kemudian center, dan before afternya 0. Jika dirasa sudah, kita klik OK dan kita klik sini. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa judulnya itu sudah berubah menjadi heading dengan tanda ada ini. Nah, kemudian lakukan yang sama juga buat bab 2. Ganti heading. Dan juga diganti bab 3. Dan bab 4. Oke, kita bisa mencoba di shortcut di keyboard dengan Ctrl F. Sudah terlihat ya, heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat heading 2. Membuat heading 2 dengan cara blok ini, kemudian heading 2.
Oh iya, untuk heading 2 formatnya seperti ini. Time Roman 12, bold, hitam, ininya justify, dan ininya adalah 1,5 line spacingnya, kemudian before afternya 0. Setelah itu kita langsung klik ini. Nah, udah muncul ya. Nah, untuk awal paragraf dari subbab tidak boleh seperti ini, tapi harus sejajar dengan ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah karena di sini masih ada tanda batas ya, jadi kita hapus dulu dengan cara klik, kemudian tarik ke bawah. Hilang. Subbab yang ada 2.1 ya, 2.1 ini heading 2. Kalau 2.1.1 karena ada 3 digit, jadi pakai heading 3. Formatnya sama seperti heading 2, cuman beda nama judulnya saja. Bisa dilihat letaknya, kalau heading 1 di sini, heading 2 di sini, heading 3 di sini. Jadi nanti ngaruhnya buat ke pembuatan daftar isi. Kemudian ini juga diganti heading 3. Ini juga heading 3. Ini juga heading 3. Ini juga heading 3. Sudah selesai untuk pemberian heading 1, 2, dan 3. Sekarang kita merapikan suatu paragraf. Masuk ke bab 2 ya. Di sini masih terlihat. Nah, pada saat kita membuat laporan, tidak boleh ada laporan yang kosong seperti ini, lembar kosong seperti ini. Ini masih ada kosong dari sini sampai sini. Ini masih kosong, tidak boleh seperti ini. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita bisa merapikannya. Oh ya, kemudian dari awal bab baru itu harus berada di atas. Harus berada di sini. Di halaman baru di paling atas ini. Otomatis laporannya sudah ini. Kemudian ini di bawah gambar itu ada caption. Caption ini kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita klik kanan pada gambar yang akan kita tuju. Kemudian kita insert caption. Kita klik ya, insert caption. Kemudian kita beri label. Kalau di sini belum ada label, kita bisa memberikan label baru. Karena ini berada di bab 2, kita tandai dengan gambar 2. Nanti dia otomatis penomoran 1, 2, 3, 4-nya sudah otomatis. Kalau udah, kita klik. Ini tadi kan judul gambarnya adalah layout bagus. Nah, di sini untuk format dari captionnya masih berwarna biru dan cetak miringnya. Sekarang kita akan ganti menjadi cetak tebal dan berwarna hitam dengan cara di style lagi ya, style. Di sini ada nama caption, kanan, modify, ganti 10, report, dan yang orange hitam, dan tarik hitam, dan space before. Jika sudah oke. Jadi ini sudah otomatis akan berada di kemudian untuk yang selanjutnya. Nah, pada saat kita membuat suatu laporan, terkadang ada yang tidak rapi seperti ini. Yang lainnya sudah 1,5, namun yang ini belum 1,5. Coba kita rapikan dulu. Kita bisa blok. Ya, kita lihat. Ini spesifiknya masih 1. Kita ganti seperti ini.
Kemudian ini kita beri caption juga ya, produk terkait produk terkait. Kan disimpan di center ya untuk gambarnya. Kemudian masih terdapat tabel yang seperti ini. Tidak boleh membuat tabel seperti ini karena tidak terbaca. Kita akan ini tabel data yang sudah kita tadi hapus ya, akan kita rapihkan ya. Datanya dapat diambil di sini. Kita akan buat section break ya dari sini. Klik layout, break, next page. Dan klik break, next page sekali lagi. Sudah ada halaman kosong ya. Nah, halaman kosong ini akan kita buat menjadi landscape dengan cara orientation landscape. Tengok bahwa halaman sebelumnya itu portrait dan landscape dan portrait lagi. Kita bisa pastekan tabel barusan, kemudian kita jadikan center dan kita beri caption. Klik kanan, insert caption. Nah, captionnya itu berada di atas ya kalau tabel. Kemudian klik OK. Tabel 2.2. Ini namanya pengumpulan data di mana? Jangan lupa untuk kalimat asing kita italic ya, italic. Ini data demand, produksi dan jumlah cat. Demandnya kita italic, ini juga italic. Ya, tabel 1, tabel 2 dan tabel ongkos. Kanan, insert caption, tabel data ongkos, tabel 23. Nah, bab baru harus di awal halaman, break page. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Kita next page. Kemudian next page lagi. Daftar gambar, dan daftar tabel. Ini di page yang biasa. Daftar gambar, daftar tabel, dan next page. Sudah, kita buat di sini daftar isi, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Kita buat page numberingnya dulu ya. Klik kanan, edit footer, page number, bottom of page. Kanan, format page numbernya start from I. Link to previewsnya matiin dulu. Kemudian ini hapus karena di cover tidak ada halaman.
juga kita mulai dari satu ya, start app1. Terus kemudian halaman kosong. Sudah. Buatnya daftar isinya dengan cara reference, table of content, automatic table. Nah, terus dan jadi ya daftar isinya. Kemudian untuk daftar gambar, insert table of figure, isinya gambar. Dan untuk daftar tabel, insert table of figure, tabel 2. Dan sudah kita beri caption akan muncul ya. Kita cek dulu. Sudah ya, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis dengan cara, di sini ada salah satu teori ya berdasarkan Heather J dan Randall Berry. Dan di sini kita akan buat ya. Kita bisa pergi ke reference dan insert citation. Nah, di sini kan sebagai contoh tadi yang buatnya corporate author ya, Heather J dan Randall Berry. Jadi diambil dari buku Operation Management tahun 2005 di kota penerbitnya itu Jakarta, di penerbitnya Salem 4. Contoh aja itu ya. Jadi ini muncul. Nah, setiap kita mengutip suatu teori dari para ahli, kita sertakan sumbernya di belakangnya, kutipannya. Kita bisa klik ini apa? Insert citation dan klik ini. Dan muncul ya. Nah, tapi di sini stylenya bisa diganti-ganti. Bisa apa? Bisa IEEE. Nah, kalau sering kita jumpai di jurnal-jurnal ya, kalau ada teori dikutipnya dengan angka saja. Nah, di sini angka saja. Kemudian kita pergi lagi ke bagian daftar pustaka. Kita bisa dipanggil dengan cara bibliografi. Klik ini. Nah, itu. Di sini ini untuk keseluruhan dokumen. Ini ganti jadi daftar pustaka. Nah, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini videonya cukup sampai sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.